gerbang keheningan maut telah dicuri? Ekspresi tiga pria tua kurus menjadi sangat suram setelah mendengar kata-kata Hun Yuantian. Salah satu dari mereka tanpa sadar menegur, Hun Yuantian, kami telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan maut. Namun, Anda benar-benar kehilangan salah satunya dalam waktu sesingkat itu? Ekspresi Hun Yuantian berubah-ubah. Hatinya juga dipenuhi dengan amarah. Dia tidak berharap hanya kesalahan penilaian kecil di pihaknya yang benar-benar memberi Xiaoyan kesempatan. Formasi yang mereka bentuk saat ini adalah formasi besar yang terkenal di seluruh benua karena keganasannya. Hanya dengan menciptakan 4 gerbang keheningan maut barulah mungkin untuk menciptakan dunia yang mematikan. Para ahli yang terjebak di dalamnya akan benar-benar diselimuti oleh aura mematikan yang tak ada habisnya dan secara bertahap akan kehilangan nyawanya. Ini bahkan jika mereka adalah elit bintang 7 atau 8 Dousheng. Jika formasi ini berhasil diaktifkan, itu pasti dapat menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Namun, tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan muncul pada saat kritis ini. Bocah itu benar-benar telah mencapai keberadaan jiwa tingkat D. Saya tidak menyangka bahwa dia dapat dengan cepat menemukan batu spiritual yang telah saya sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya. Hun Yuantian mengatupkan giginya dan berbicara dengan sangat enggan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita. Setelah serangan ini, semua kekuatan kehidupan yang tersisa di dalam diri kami akan benar-benar habis. Kami setidaknya perlu istirahat untuk jangka waktu yang cukup lama agar bisa menyerang lagi. Jika perang besar lain terjadi selama periode waktu ini, kami tidak akan dapat campur tangan. Seorang lelaki tua kurus dengan marah memelototi Hun Yuantian sebelum beralih ke dua lainnya dan berkata, harganya sudah dibayar. Secara alami, kita tidak bisa membiarkan usaha kita sia-sia. Kami akan melepaskan formasi dan mencoba untuk secara serius merusak pasukan aliansi. Selama klan Hun kita mengetahui lokasi istana Dewa Kuno Toushi dan membukanya, kepala klan akan dapat maju ke kelas Dou yang legendaris. Pada saat itu, tidak akan sulit jika dia benar-benar ingin menyadarkan kita. Seorang tetua kurus berwajah gelap keabu-abuan berbicara dengan suara padat saat matanya berkedip. Iya. Dua lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang setelah segala sesuatunya berkembang hingga tahap ini. Hun Yuantian, kenapa kamu tidak mengambil posisimu? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak mengizinkan Anda untuk campur tangan lebih awal dan mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang, Anda tidak hanya tidak berhasil menyelamatkannya tetapi Anda akhirnya menunda rencana besar klan kita. Jika bukan karena Anda juga veteran klan Hun kami, saya pasti sudah membunuh Anda sekarang. Orang tua dengan wajah abu-abu tua menoleh dan dengan tegas berbicara kepada Hun Yuantian. Hun Yuantian sepertinya mengerti bahwa dia benar-benar terlibat dalam kekacauan besar kali ini. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun meskipun ekspresinya jelek. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di satu sisi langit. Aura mematikan yang pekat meletus dari telapak tangannya. Setelah itu terhubung dengan 3 gerbang keheningan maut. Segera, dunia gelap telah membungkus seluruh pegunungan di dalamnya. Aura kematian mengikis semua kehidupan di dalamnya. Xiaoyan, setelah aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menderita takdir di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati. Aura mematikan yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi kejam dan buas. Tentara aliansi berkumpul bersama saat aura mematikan yang mengerikan menyebar. Mata mereka dengan hati-hati melihat ki hitam di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan aura mematikan itu merembes ke dalam tubuhnya dari setiap pori-pori. Invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka blokir dengan menggunakan Douki atau kekuatan spiritual mereka. Ini adalah formasi dunia kematian yang legendaris. Tak disangka klan Hun bahkan bisa menggunakan ini.
Lei Ying, Yan Jin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki ekspresi gelap dan serius saat mereka melihat aura mematikan yang menyebar di sekitar mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan kegelisahan. Bahkan jika mereka, sebagai ahli top mampu menahan aura ini, individu yang lebih lemah itu akan menderita kerusakan besar jika ini terus berlanjut. Kerugian yang mengerikan bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Kita harus segera mulai. Raja Tenggelam Hitam, Gulei, berbicara dengan ekspresi muram. Dia telah ditahan oleh dua ahli dari klan Hun, yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 7, sebelumnya. Pertempuran besar yang meletus bisa dianggap mengguncang bumi. Gulai belum pernah mendengar tentang ketiga ahli dari klan Hun, yang bisa menandingi 4 iblis suci sebelumnya. Jelas, klan Hun telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar dari klan Gu. Jika bukan karena mereka bersekutu dengan klan Yan, klan Lei, dan aliansi Skyman Shan, hanya kekuatan klan Gu akan benar-benar kesulitan untuk melawan klan Hun yang misterius ini. Ini sulit. Alam kematian telah dibangun di atas tempat ini. Selain itu, aura mematikan ini dapat mengisolasi penyelidikan spiritual apapun. Jika kita secara acak mengisi aura kita ke sekitar, itu hanya akan menyebabkan kita kelelahan. Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Namun, kemungkinan besar kita juga akan mati jika kita terus tinggal di sini. Gu Dao dari 3 tua abadi dari klan Gu berbicara dengan senyum pahit. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Kepala klan Gu Yuan sepertinya ditahan oleh Hun Tiandi. Sepertinya akan sangat sulit baginya untuk campur tangan. Peri Huoling dari klan Yan memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya yang mempesona. Auranya juga sedikit lamban. Jelas, dia terluka selama pertempuran besar sebelumnya. Semua orang menjadi sedikit diam. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang agak menguntungkan ini tiba-tiba akan berubah menjadi keadaan ini. Nges-nges. Suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam aura mematikan yang menembus langit sementara semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Banyak tombak hitam yang mengandung aura mematikan yang kaya ditembakkan dari sekitar mereka. Serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi sedikit panik. Ada aura mematikan yang pekat di tombak hitam itu. Oleh karena itu, bahkan pertahanan Douki mereka tidak dapat banyak berguna. Tombak hitam menembus beberapa ahli aliansi. Dalam sekejap mata, tubuh mereka roboh dan berubah menjadi tumpukan tulang busuk. Jejak uap hitam merembes keluar dari dalam tulang. Bangke! Lei Ying dan yang lainnya memiliki wajah suram setelah melihat bahwa aliansi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka bersiap untuk secara paksa keluar dari dunia kematian ini ketika aura kematian di depan mereka tiba-tiba bergerak. Segera, pintu hitam besar muncul dalam sekejap. Jangan menyerang, ini aku. Pasukan aliansi sangat terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang persis sama dengan 3 gerbang raksasa sebelumnya. Namun, suara yang familiar dipancarkan dari gerbang besar sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Xiao Yan, Lei Ying dan yang lainnya bersukacita setelah mendengar suara ini. Mereka melihat ke arah atas gerbang hitam raksasa. Ada sosok muda di sana. Itu mengejutkan mereka. Ikuti aku. Dunia kematian ini mungkin misterius tetapi saya telah berhasil merebut salah satu gerbang keheningan maut yang mereka gunakan untuk membangun formasi. Karenanya, formasi ini tidak lengkap. Kita bisa menyerang dari bagian terlemah dari formasi. Xiao Yan menatap banyak ahli dari pasukan aliansi dan berbicara dengan suara yang dalam. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajah semua orang setelah mereka mendengar ini. Namun, mereka berada dalam situasi darurat dan hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan. Lei Ying melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli buru-buru naik ke udara. Ayo pergi! Xiao Yan berteriak dalam-dalam. Dia dengan cepat menjentikan jarinya dan gerbang keheningan maut yang besar di bawah terbang keluar. Itu menutupi area di atas pasukan. Gelombang kekuatan isap meletus.
Aura mematikan di sekitar benar-benar terserap olehnya. Pasukan aliansi dengan cepat merasakan bahwa tekanan pada mereka telah sangat berkurang setelah aura mematikan berhenti mengikis mereka. Douk yang perlahan beredar di tubuh mereka juga dengan cepat pulih. Anak kecil ini sangat terampil. Dia bahkan mampu merebut gerbang keheningan maut ini. Lei Ying, Yan Jin, Gulei dan yang lainnya sangat senang melihat pemandangan ini. Beruntung Xiao Yan telah merebut salah satu gerbang keheningan maut. Jika tidak, begitu formasi benar-benar menjadi sempurna, pasukan aliansi pasti akan mengalami pukulan yang sangat serius. Perlu diketahui bahwa selama zaman kuno, ada banyak rumor dari berbagai sekte dan faksi yang benar-benar dihilangkan oleh formasi pamungkas ini. Swos. Para ahli dari klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu saat pasukan dengan cepat terbang menuju satu sisi dunia kematian. Aura mematikan di sekitar tempat itu melonjak. Setelah itu berubah menjadi tangan kematian raksasa berukuran 10.000 kaki yang dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Tubuh Xiao Yan bersinar dan muncul di langit. Yi kecil juga muncul di bahunya. Karena jiwa Xiao Yan telah melangkah ke keberadaan tingkat di, aura Yi kecil juga menjadi relatif menakutkan. Diri saat ini kemungkinan berkali-kali lebih kuat daripada api teratai pemurnian iblis saat itu di alam api iblis. Yi kecil meludah melalui mulutnya setelah muncul. Api teratai pemurnian iblis ditembakkan ke segala arah. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kejam dengan tangan raksasa kematian. Segera, suara mendesis muncul di seluruh langit. Bau busuk yang pekat juga menyebar. Tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel sementara Yi kecil menahan tangan raksasa itu. Sosok besar 10.000 kaki sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya. Mulutnya terbuka dan gelombang sonik spiritual yang mengguncang menyapu tempat itu dengan liar seperti badai. Aura mematikan yang menembus udara tersebar sedikit di hadapan serangan gelombang sonik spiritual ini. Setelah itu, penghalang tak berbentuk yang agak redup muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya ada sosok yang mengambang di belakang penghalang. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu mengejutkan. Hun Yuantian, kepala klan Lei Ying dan Yan Jin, serang bersama dan hancurkan ruang ini. Xiao Yan segera berteriak dengan dingin saat dia melihat sosok itu. Lei Ying dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Douki segera melonjak melintasi langit. Beberapa serangan mengerikan segera terjadi. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak penghalang di depan ekspresi Hun Yuantian yang berubah. Ceplar! Penghalang tak berbentuk itu bergetar saat menghadapi serangan kekerasan oleh beberapa ahli tingkat atas. Akhirnya, itu tidak bisa menahan beban dan mengeluarkan suara retakan. Akhirnya, itu meledak terpisah dengan suara yang keras dan jelas. Aura kematian di sekitar tempat itu dengan cepat tersebar dengan hancurnya penghalang tak berbentuk. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari langit. Grup. Wajah ketiga tetua kurus lainnya di langit memucat saat dunia kematian hancur. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Sebuah keremangan pekat muncul di mata mereka. Mereka mengerti bahwa rencana untuk merusak aliansi secara serius hari ini telah gagal. Sinar matahari yang hangat turun dari langit seperti air terjun. Di bawah sinar matahari yang hangat, aura mematikan yang meresap ke tempat itu juga dengan cepat menghilang. Lei Ying dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega setelah aura kematian di sekitarnya benar-benar lenyap. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling. Saat ini, mereka masih di pegunungan pemakaman. Namun, tidak ada kehidupan yang tersisa di pegunungan saat ini. Jelas sekali, semua kehidupan telah terkikis oleh aura mematikan dari sebelumnya. Sekelompok ahli hitam dari klan Hun berdiri di langit tidak jauh dari aliansi. Mata mereka menunjukkan cahaya ganas saat mereka menatap pasukan aliansi. Namun, ekspresi dari beberapa eselon atas di antara mereka cukup jelek. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa yang disebut formasi pembunuhan terakhir ini sebenarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerugian bagi pasukan aliansi. Apa yang terjadi?
Mengapa dunia kematian dihancurkan dengan mudah? Ekspresi api pelahap kehampaan dengan cepat menjadi suram. Dia memandang kelompok Hun Yuantian dan menuntut dengan marah. Kelompok Hun Yuantian hanya bisa tersenyum pahit di hadapan kemarahan api pelahap kehampaan. Tetua berwajah gelap keabu-abuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur, gerbang keheningan maut Hun Yuantian telah direnggut oleh Xiao Yan. Saat ini, formasi belum lengkap. Selain itu, Xiao Yan telah menggunakan kekuatan gerbang keheningan maut untuk melindungi pasukan aliansi. Tentara aliansi kemudian menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan area yang dijaga oleh Hun Yuantian. Bajingan. Sesuatu yang begitu penting sebenarnya telah dicuri? Apa gunanya membuatmu tetap ada? Kilatan tajam segera melintas di mata api pelahap kehampaan ketika dia mendengar ini. Matanya tajam saat dia menatap Hun Yuantian. Setelah itu, dia membanting tangannya dengan keras dan ruang itu hancur. Sebuah telapak api hitam mendarat di tubuh Hun Yuantian dengan kecepatan seperti kilat, menyebabkan Hun Yuantian yang sudah terluka memiliki aura lelah. Dia mengatupkan giginya dan hanya bisa menerima serangan itu dengan tenang. Posisi api pelahap kehampaan di klan Hun pada dasarnya sebanding dengan Hun Tiandi. Tanpa keberadaannya, tidak mungkin klan Hun bertahan sampai sekarang. Tuan pelahap, tidak ada gunanya marah sekarang. Tentara aliansi tidak banyak menderita kerugian. Di sisi lain, kita telah menghabiskan daya hidup di dalam tubuh kita. Tidak mungkin bagi kami untuk menggunakan formasi itu lagi. Tetua berwajah gelap keabu-abuan hanya bisa menghela nafas setelah melihat pemandangan ini. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan mengejar. Meskipun Hun Yuantian telah melakukan kesalahan yang sangat bodoh, dia juga seorang veteran klan Hun. Membunuhnya saat ini akan menjadi kerugian besar bagi klan Hun. Api pelahap kehampaan memiliki ekspresi gelap dan suram. Dia melirik pasukan aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi telah menderita kerugian di dunia kematian, itu jelas tidak terlalu serius. Kekuatan bertarung mereka masih sangat kuat. Ayo mundur untuk hari ini. Pelahap, lakukan itu. Suara sedingin es tiba-tiba bergema di samping telinga para ahli dari klan Hun sementara yang terakhir diam. Tubuh mereka akhirnya gemetar. Suara ini milik Hun Tiandi. Api pelahap kehampaan mendengus dingin setelah mendengar ini. Dia sekali lagi memelototi dengan kejam ke arah Hun Yuantian yang tampak pucat. Namun, dia tidak melanggar perintah Hun Tiandi. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak. Semburan api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu sudah melanda seluruh dunia. Hutan hijau subur di pegunungan langit pemakaman di bawah telah berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan bebatuan gunung pun berubah menjadi debu. Kehati-hatian pasukan aliansi melonjak setelah melihat aksi api pelahap kehampaan ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia naik ke udara. Yi kecil tampak ganas saat berdiri di bahunya. Api teratai pemurnian iblis berwarna merah muda menyebar di langit dan berubah menjadi tirai api besar, yang mengelilingi pasukan aliansi. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini, dia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan api teratai pemurnian iblis secara maksimal. Mengaum. Roar 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 roar. Mata sedingin es api pelahap kehampaan menatap Xiao Yan. Raungan seperti binatang buas rendah keluar dari tenggorokannya. Segera, tubuhnya, yang telah membengkak hingga 1000 kaki tiba-tiba meledak. Brang! Ledakan tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Api hitam menutupi langit. Api hitam tampaknya mulai berkumpul dengan kecepatan yang sangat menakutkan di tempat di mana api pelahap kehampaan meledak. Dalam waktu singkat, lubang api hitam yang berputar dengan cepat muncul di langit di tempat itu. Banyak ahli dari klan Hun sepertinya telah menerima perintah ketika mereka melihat lubang hitam terbentuk. Semuanya bergegas maju tanpa sepatah kata pun terucap. Setelah itu, mereka menembak ke lubang hitam. Mereka akan melarikan diri. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah setelah melihat pemandangan ini.
Banyak ahli dengan cepat naik ke udara. Douk yang kuat menembak satu demi satu tanpa perlu perintah apapun. Akhirnya, mereka menabrak lubang hitam dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan sengit mendadak dari banyak ahli pasukan aliansi, dengusan dingin tiba-tiba dipancarkan dari api pelahap kehampaan di dalam lubang hitam. Segera, api hitam meletus seperti gunung berapi, melonjak keluar dan bertabrakan langsung dengan banyak serangan. Setelah itu, kekuatan yang melahap meletus dan menelan banyak serangan dengan liar. Mencoba untuk kabur? Ini tidak akan mudah. Xiao Yan dengan jelas menemukan targetnya. Dia tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tubuh 10.000 kaki perlahan muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning yang dilepaskan oleh keberadaan jiwa tingkat D-nya memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada teratai api pemusnahnya. Ini adalah serangan yang sangat menekan terhadap para ahli, yang kekuatan spiritualnya lebih rendah darinya. Kerusakan jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan beristirahat. Saat sosok itu muncul, serangan spiritual yang mengguncang bumi melesat dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan kekuatan pelahap api hitam telah dengan paksa dihancurkan di bawah serangan spiritual ini. Serangan spiritual dengan kejam menghantam lubang hitam. Segera, tubuh setidaknya 100 ahli dari klan Hun meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, yang tersebar di dalam lubang hitam. Lubang hitam juga mulai bergetar hebat di depan kepala ini dalam serangan spiritual. Ada erangan dalam yang samar-samar keluar. Jelas, api pelahap kehampaan tidak mampu menahan serangan seperti itu. Serang bersama. Xiao Yan menangis dengan suara yang dalam. Dia mengerutkan kening setelah melihat bahwa kemarahan ilahi musim semi kuning tidak dapat menghancurkan lubang hitam meskipun memiliki beberapa efek padanya. Dengan guyuan ditahan, seluruh pasukan aliansi tidak keberatan dengan beberapa perintah Xiao Yan. Bahkan Lei Ying dan yang lainnya diam-diam mengangguk setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan spiritual Xiao Yan. Melihat dari segi kekuatan bertarung, Xiao Yan sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, sekelompok besar ahli dengan cepat naik ke langit setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Berbagai keterampilan Dou yang berbeda digunakan saat ini. Setelah itu, seluruh tempat berguncang di bawah serangan besar dan kuat. Serangan yang padat bahkan menyebabkan seseorang dengan kekuatan api pelahap kehampaan merasakan kulitnya menjadi mati rasa. Wus wus wus. Beberapa suara mendengung yang tergesa-gesa dipancarkan dari dalam lubang hitam di hadapan barisan yang menakutkan. Segera setelah itu, seseorang bisa melihat cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus darinya. Akhirnya, sinar cahaya hitam yang menutupi langit bertabrakan dengan keras dengan serangan pasukan aliansi. Segera, energi menakutkan yang tak terlukiskan menyebar dengan liar ke seluruh langit. Seluruh pegunungan dipotong menjadi dua oleh ombak. Selokan dalam besar 100.000 kaki membentang dari pegunungan ke Cakrawala. Tahan mereka! Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan membawa giok kuno. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke arah kembang api yang cemerlang di langit saat dia berteriak dengan keras. 9 telapak bencana petir. Api pembakar langit malam. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Seluruh individu pasukan aliansi yang benar-benar kuat telah melepaskan serangan terkuat mereka saat ini. Segera, tampilan langit diubah. Para pengamat di kejauhan merasakan hati mereka bergetar karena ketakutan. Beberapa individu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan serangan dengan kekuatan seperti itu. Bajingan! Dihadapkan dengan serangan yang menakutkan, kutukan yang menjengkelkan juga dipancarkan dari api pelahap kehampaan di dalam lubang hitam. Dia tidak mampu menahan serangan seperti itu. Serangan menakutkan itu datang hampir seketika. Namun, serangan itu hendak menyerang lubang hitam ketika sosok tinggi tiba-tiba muncul dalam sekejap. Ekspresinya gelap dan serius sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di depannya. Retakan spasial besar 100.000 kaki meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiao Yan. Hun Tiandi.
Ekspresi Xiao Yan tenggelam setelah dia melihat sosok yang ikut campur. Ruang di samping Xiao Yan berfluktuasi setelah Hun Tiandi muncul. Gu Yuan muncul dari situ. Pada saat ini, rambut panjang yang terakhir berantakan. Sebuah aura, yang bahkan menyebabkan Xiao Yan menjadi ketakutan, diam-diam menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terus rusak dan diperbaiki. Xiao Yan yang hebat. Wajah tenang Hun Tiandi yang semula ditutupi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin saat ini. Dia secara alami mengerti bahwa tindakan Xiao Yan mencuri gerbang keheningan maut telah benar-benar merusak rencana klan Hun untuk merusak pasukan aliansi di tempat ini. Mata Xiao Yan juga gelap dan serius saat dia menatap Hun Tiandi. Dia tidak menyembunyikan keinginan membunuh di matanya. Dia juga ingin membunuh Hun Tiandi. Gu Yuan, anggap dirimu beruntung kali ini. Namun, saya sudah mengumpulkan semua giok kuno. Setelah saya maju ke kelas Doudi, ketiga klan Anda dan aliansi Skyman Shah akan sepenuhnya dihilangkan dari benua Douki. Hun Tiandi menatap Xiao Yan sebelum matanya beralih ke Gu Yuan. Senyum dingin yang pekat perlahan terangkat di wajahnya. Tubuhnya perlahan ditarik ke belakang. Akhirnya, dia melangkah ke lubang hitam. Lubang hitam itu berguncang dan menghilang dengan cepat. Setelah itu, api hitam yang menutupi tempat itu dengan cepat memucat. Gu Yuan, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, kalian semua akan gemetar dan membungkuk di bawah kakiku. Hahaha. Lubang hitam menghilang. Namun, tawa gelap dan dingin Hun Tiandi terus bergema di langit untuk waktu yang lama. Xiao Yan melihat ke tempat lubang hitam itu menghilang. Ekspresinya dingin saat dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak disangka bahwa upaya gabungan dari tiga klan dan aliansi Skyman Shah tidak dapat menahan klan Hun kembali. Yang terakhir ini terlalu kuat.